Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Beredar pesan WhatsApp menyebut Puan membayar Pigai sebesar 5 miliar rupiah untuk menghabisi Ganjar di Jateng. Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengunggah gambar yang memperlihatkan tangkapan layar pesan di WhatsApp dan mengungkapkan perintah Ketua DPR Puan Maharani untuk menghabisi Gubernur Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Sebagaimana diketahui bahwa Natalius Pigai kembali menuai polemik usai disebut bertindak rasis kepada Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kemudian dia pun mengaku juga kerap mendapat perlakuan rasis dari banyak pihak. Sudah banyak pendukung yang rasis sama saya. Apa saya harus marah? Banyak yang menghina, apakah saya harus ngamuk? Gusti ora sare, kata Natalius Pigai dalam kicauan di jejaring media sosial miliknya pada hari Ahad 3 Oktober. Bersamaan dengan hal itu, Natalius juga mengunggah sebuah gambar yang berisikan pesan di jejaring aplikasi WhatsApp. Terlihat dalam gambar yang diunggah, seorang mengklaim bahwa Puan Maharani telah memerintahkan kepada Natalius untuk menghabisi Ganjar di Jawa Tengah. Namun yang jadi sorotan dalam pesan itu, Pigai mendapat perlakuan tidak mengenakan dengan disebut sebagai monyet hitam. Jos, perintah Puan senilai 5 miliar rupiah ke Pigai. Mas Pigai tolong habisi kerja kera putih Jateng. Puan Maharani tega menghabisi Ganjar lewat monyet hitam Pigai, tulis seseorang dalam pesan itu. Pesan yang tadi diketahui dengan jelas siapa sosok pengirimnya itu pun menambahkan bahwa dalang dari perintah Puan itu ialah Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto. Seret otaknya Bambang Pacul, Kang Sabu. Sambung pesan tersebut. Untuk diketahui, Natalius menuduh Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo rasis. Tudingan ini pertama kali dilontarkan oleh Natalius lewat akun Twitternya. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan rasis, monyet dan sampah. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan, demikian cuitan Pigai. Netizen pun ramai mengomentari cuitan Pigai itu. Tidak sedikit yang mengecam karena menilai cuitan Pigai tersebut rasis karena membawa-bawa Jawa Tengah. Membongkar 12 dosa besar Megawati di mata Rahmawati. Salah satunya adalah membangkitkan komunisme. Politisi Gerindra, Rahmawati Soekarnoputri telah meninggal dunia karena COVID-19. Semasa hidup, Rahmawati dikenal sangat bermusuhan dengan kakaknya Megawati Soekarnoputri. Bahkan, keduanya sudah lama tidak bertegur sapa sampai ajal memisahkan mereka. Rahmawati pada satu kesempatan pernah menyatakan terakhir bertemu dengan Megawati pada 2013 yang lalu, saat suaminya Taufik Kemas meninggal dunia. Rahmawati mengatakan bahwa Megawati kacau. Pada Mei 2019 yang lalu, Rahmawati pernah berapi-api membacakan dosa-dosa kakaknya di hadapan publik. Hal itu ketika Rahma menyampaikan unek-uneknya soal Megawati ketika dikulik jurnalis yang mewawancarainya. Dia bahkan tidak segan menyebut mantan Presiden RI itu sebagai sumber kekacauan untuk Indonesia. Ibu pernah bilang Megawati sumber kekacauan. Kenapa? Tanya jurnalis yang mewawancarainya. Ya memang sejak awal, dalam catatan saya dia punya 12 dosa yang saya rangkum. Salah satunya ketika dia menandatangani amandemen konstitusi kita, lalu penjualan BUMN dan masih banyak lagi. Kata dia pada Sabtu 3 Juli 2017. Walau tidak bisa merinci apa saja ke-12 poin itu, namun dia meminta agar keadilan ditegakkan di negara ini. Sebab kata Rahmawati, Mega memiliki peran besar dalam sumber masalah di Republik ini. Lalu mana keadilan hukumnya? Kalau kita teriak harus jurdil itu hak warga negara dong. Katanya kita negara hukum. Tapi kalau kita bicara bagaimana ketidakadilan hukum langsung dituduh makar. Itu kan sangat apa ya? Saya nggak mengerti nih. Penguasa sekarang maunya apa? Bangkitkan komunisme. Salah satu dosa yang dianggapnya masuk dalam catatan dia adalah Megawati dianggap memberikan angin segar bagi komunisme untuk tumbuh subur di Indonesia. Megawati, kata Rahmawati, justru salah kalau menganggap khilafah lah musuh sebenarnya saat ini di Indonesia. Dia begitu heran dengan jargon-jargon komunisme yang selalu diangkat-angkat Megawati di ruang publik.
seperti kemiskinan, ketidakadilan yang hanya membuat perlawanan dari kelas bawah ke kelas atas. Itu membuka peluang komunis kalau caranya begini. Bukan urusan khilafah lagi di sini. Khilafah sudah selesai. Yang namanya pimpinan orang-orang yang adopsi dan rangkul khilafah sudah ada di barisan Jokowi kok. Sekali lagi Rama juga menyatakan kalau sumber dari segala kekacauan di negeri ini adalah Megawati. Apalagi setelah mengubah amandemen menjadi demokrasi liberal dan tidak sesuai dengan pemikiran Soekarno. Makanya saya sudah bilang bahwa dia sadar kalau Mega itu memang sumber kekacauan. Dia buka peluang komunisme untuk tumbuh subur di negara ini. Begitu katanya. Referendum Jokowi pembual atau berprestasi. Mulai hangat pro dan kontra soal pandangan bahwa Jokowi itu pembual atau Jokowi berprestasi. Karena pembual maka wajar jika Jokowi mundur cepat. Tetapi argumen lain menyatakan bahwa Jokowi itu berprestasi karena layak untuk diberi kesempatan menambah periode jabatan 1 kali lagi. Pro kontra hanya buang energi dan jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi friksi, konflik atau bahkan ledakan politik. Kasus postingan BEM UI The King of Lip Service mendapat dukungan BEM lain, bahkan dukungan kelompok atau tokoh-tokoh seperti Rizal Ramli, Faisal Basri, dan lainnya. Sementara pendukung Jokowi, seperti Ruhut Sitompul dan juga Kodari mengkampanyekan perpanjangan 3 periode, bahkan sampai 5 periode. Suara rakyat, suara Tuhan, begitu kata Ruhut. Nah, untuk membuktikan kebenaran suara Tuhan itu kemana, maka kita tanyakan saja pada rakyat untuk melalui referendum. Opsinya Jokowi pembual atau Jokowi berprestasi. Konsekuensinya jika menang suara pembual maka Jokowi turun secepatnya. Sebaliknya jika suara rakyat adalah berprestasi maka opsi perpanjangan periode dilegitimasi. Partai politik dan parlemen baik DPR maupun MPR mestinya siap menangkap dan menindaklanjuti apa yang diputuskan oleh suara Tuhan yang didapat secara fair dan jujur. Jika pembual menang, maka pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 berkaitan dengan presiden melakukan perbuatan tercela dapat diterapkan, dan jika berprestasi yang menang, maka MPR bersiap melakukan amandemen terhadap pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 soal jabatan presiden. Pendidikan politik dalam rangka membangun iklim yang demokratis harus terus diupayakan. Demokrasi kini telah tercuri oleh para pengkhianat oligarkis, kapitalis, dan juga kleptokratis. Mereka mengendalikan negara dan para politisi. Rakyat harus melakukan terobosan politik dalam menghadapi kebuntuan yang menyengsarakan. Referendum adalah bagian dari proses atau upaya itu. Ujungnya tidak lain adalah amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 atau penerapan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang rakyat kehendaki saat ini. Langkah konstitusional harus dijalankan dan untuk mengetahui aspirasi rakyat yang sebenarnya, maka referendum adalah salah satu metode ataupun jalannya. Mengandalkan survei atau polling sudah tidak dapat dipercaya akan akurasinya. Hal itu syarat kepentingan. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 atau Pasal 7A adalah pilihan yang menarik. Diawali oleh opsi Jokowi pembual atau Jokowi berprestasi. Negara tidak boleh dibiarkan tidak menentu, selalu menjadi gunjingan bahkan olok-olok. Situasinya bagai anomali. Jokowi harus cepat ditentukan statusnya, digantikan atau diperpanjang. Referendum bukan aturan baku, tetapi terobosan. Bangsa ini perlu mengambil keputusan cepat agar dapat selamat. Pemilu 2024 butuh landasan penguat sebab bisa saja tidak terlaksana. Jika terlaksana pun harus signifikan berdaya guna bagi perbaikan bangsa dan juga negara. Referendum menurutnya adalah starting point untuk perubahan dan perbaikan.